kita masuk ke BL yang ada puluhan itu. Pertama punya Jimmy C. I will always save you. Jujur gue langsung keinget Bodyguard-nya Whitney Houston. Kayaknya emang terinspirasi dari situ kali ya. I will always save you itu juga dari Whitney Houston. I will always love you kan jadinya Iya. I will always save you. Iya, itu kayak Bodyguard Whitney, langsung itu kayak first thing that comes to mind itu kayak Bodyguard Whitney Houston. Oke, gitu. Feeling gue Kalau enggak apa-apa. Kalau menurut gue adalah gue sangat kebagi dua. Gue tertarik sama backgroundnya si di sini namanya Pepper kalau nggak salah. Pepper dia tuh country singer gitu. Terus dia witness a murder. Ya. Murdernya. ya gue lihat. Nah, iya kan ya. Iya benar. Nah, Bodyguard. dia witness a murder yang membunuh tuh anaknya, ya itulah pejabat segala macam kan. Siapa ya? Kemarin yang diperanin siapa ya pembunuhnya tuh? Dang. Dia terus dia need Ada nama terus dia akhirnya dimasukin ke witness program di mana dia harus dijagain sama policeman which is Dan dia harus nyamar. Jimmy Tapong. namanya Pongpen I don't know, maafin kalau salah. Gue tertarik sama backgroundnya, tapi entah kenapa gue tuh ngelihat karakternya Pongpen si Jimmy itu agak dull gitu loh, jadi kayak mungkin itu dia di mock trial itu tuh nggak diliatin gitu loh. Karakternya gitu. Gue hanya melihat si Pepper ini yang jadi country musik kan sangat tua gitu ya, dia anak dangdut gitu kan, penyanyi dangdut gitu. Nah masalahnya juga adalah kurang dangdut. Iya. Iya. Kurang dan Kemarin tuh gue ngelihat karena dangdut gitu tuh agak iya, lumayan tertarik tuh. Tapi abis itu kayak Iya, Atau kayak Bodyguard gini ini tuh kayak gue ngerasanya tuh antara Bodyguard-nya Whitney Houston sama Sister Act. Sister Act-nya siapa tuh namanya? Iya, kalau Sister Act itu tuh kontrasnya tuh berasa banget coy. Dia tuh dari penyanyi diva banget terus tiba-tiba lo jadi penyanyi church gereja. gitu kan, kayak paduan suara. Nah, kontras jauhnya itu tuh berasa di Sister Act. Tapi kalau di sini maksudnya C-nya itu kan juga apakah dia world class country singer, we don't know. Tapi waktu dia ke dangdutnya kurang mendadak dangdut gitu. betul. Ada mendadak dangdutnya juga nih di sini nih gitu. Kayak mendadak dangdut tuh kita tahu dia dari kehidupan glamorous dan segala macam tiba-tiba lo harus jadi penyanyi dangdut keliling di kampung-kampung gitu. Nggak, Jadi lebih- kontrasnya tuh berasa. Dia lebih make sense kalau si siapa nih namanya? Jimmy. Jimmy-nya itu undercover. Ya. Jadi temennya dangdut jadi mereka jadi dua dangdut. Iya. Gitu. Jadi dua dangdut. Soalnya Waktu gimana? tamasya ke binaria harusnya gitu men. Maksud gue adalah jadinya mungkin jadi mereka disguise as jadi nggak ketara banget kalau Pepper tuh butuh bodyguard gitu, ngerti nggak sih? Padahal kan dia di witness program gitu. Jadi kayak menurut gue tuh bagian dia jadi policeman itu agak dull aja gitu loh karakternya. Dimana sisinya dangdut tapi juga kurang dangdut gitu. Iya. Kayak kurang kontras. Maksudnya kontrasnya itu yang maksudnya menurut gue kalau misalnya film-film kayak gini ya, yang membuat menarik adalah kontras dunianya antara dunia awalnya dia sama dunia yang harus dia jalani sekarang gitu. Cuma again ya, gue tuh pernah juga membuat attempt cerita pitching untuk witness protection ini. Tapi waktu kita cek ke bagian Indonesia kayak We don't have. bukan we don't have, We don't want it. We we don't like it. We don't nggak really tahu ya, do that. we don't really do that ya gitu. We don't really do that. Gue nggak tahu apakah itu akan sudah berkembang atau belum, jadi ya gue pengen banget bikin cerita undercover kayak gini, tapi ya itu emang di Thailand ada tanda tanya. Kalau memang ada, good for you, jadi believable juga gitu. Maksud gue ini aja sih. Gue tengah-tengah banget Iya, sih soalnya, gue tengah-tengah banget gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk seriesnya Jimmy C ya, ini mereka Step jadinya- out of the comfort zone, enggak sih, agak sama sih. Kayak magic prophecy. enggak pattern ininya dinamiknya. Jadi di Twilight Last Twilight. Jimmy harus bantuin C. Oke. Di yang Magic Prophecy itu? C harus bantuin Jimmy.
Oh, oke. Di sini kan dia harus nolongin itu juga kayak gitu. Sama gitu dinamika as a relationship-nya tuh mereka harus saling menyelamatkan atau satu harus menjaga yang lainnya and then in the way falling in love gitu. Itu dinamika relationship-nya. Di sini tuh sebenarnya kalau gue lihat dari trailer adalah mereka punya past relationship, bukan past relationship, mereka kayaknya dulu Pernah ada hubungan. Oh iya, enggak. Si nolak Jimmy jadi gitaris jadi apa dia gitu. Iya, gue makanya harus nonton lagi kayaknya gitu. Pokoknya mereka punya Connection dulunya. Nah, terus waktu ketemu tuh kayak lu gitu. ya, lu. Ya udah, jadi ya udah kalau gue tengah-tengah banget. Iya, Sini iya. sini. Next. Always for the best. Oh, ini The Invisible Dragon. Dari dulu kita tuh selalu ingin first cow main series yang Emosional. gitu loh, yang Ciramai. angsty nih, nangis-nangisan Gua di tengah-tengah hujan gitu Reviewnya tuh. adalah Cry Your Oscar Tears. Asik. Gue kau tahu. Crying your Gue sih eye loud. judulnya apa? The Invisible Dragon. The Invisible keren banget. Gue lu dulu deh. Enggak, kalau gue ya, lo kan ini ya, bentar. Kalau gue waktu nonton ini adalah, kan kita nonton tuh udah banyak tuh. Waktu gue nonton ini kayak, wah akhirnya ada background karakter yang gue bisa recognize gitu loh. Kan mereka di Chinese Thai keluarga, dimana ada beberapa stereotip yang gue mengerti gitu. Ada, jadi gue tuh bisa identify sama karakternya gitu loh. Gue ngerti kenapa si First ini sangat sangat pengen banget nih ngelakuin ini karena itu udah turun temurun, dimana itu sangat apa ya, Niche. familiar banget gitu loh sama Chinese Thai, keluarga Chinese Thai gitu. Dan namanya earn, which is literally seperti want to earn his father approval gitu kan. Enggak, semua ini analisa. Ada bodoh. Tapi ternyata dia tuh adopted, Ya. which is make him more want to prove himself gitu. Kayak gue get it gitu. Jadi dari semuanya tuh kayak gue bisa, apalagi waktu itu tuh kayaknya gue pengen banget deh ngebuat dia tuh kayak bimbang gitu kan. Gue harus ngelakuin ini tapi gue nggak bisa. Terus bokapnya tuh kayak ya udah kalau lo nggak bisa ya udah gitu ya, tapi gue tetap mau lagi gitu. Terus di tengah-tengah itu ada family drama di mana si Namtan sama bapaknya kayaknya ada masalah apa gitu. Kayak lebih apa ya, dari semuanya itu ini lebih close gitu loh, soalnya tentang keluarga. Iya, direkturnya cewek. Direkturnya cewek. Oh, kelihatan. Lebih Mental lebih lembut lembut gitu. lebih lembut, lebih keluarga tapi lebih apa ya, nggak dengan kacamata cowok gitu. Ini tuh gitu, maksudnya dari semuanya ini tuh yang salah satu yang kayak cuma akhirnya ada yang punya tema gitu, gue bilang itu sih. Gue juga excited sih karena ini banyak internal struggle, urusan sama keluarga dan proving diri gitu kan. Cuman pengen tahu abis itu sebenarnya tuh kayak yang harus buktikan diri itu si First kan ya? Iya, First. Nah si Katang ini Nggak ngerti gua. Nggak ngerti. Again, itu salah satu kenapa mock trailer itu jelek banget GMMTV, karena nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Si Kun namanya di sini Katang. Si Kun ini dia tuh bapaknya si bapak itu. bapak yang udah sering dipakai Betul. ini. Bapak yang sering Bapak 1000 karakter. Nah itu dinamikanya kalau si First kita ngerti ya kompleksiti karakter dia siapa. Sama Brad aja, karakternya Brad lebih Kelihatan. make sense. Soalnya si Brad Step ini brother kan? gue nggak tahu deh, kayaknya keluarga enemy. Apa ya? Jadi ya keluarga enemy ada jadi yang hitam satu kan. jadi barongsai yang ini tuh lebih apa sama yang itu. Maksud gue dua orang itu lebih make sense gitu loh. Nah, bisa itu jadi dia si tension. Katang adeknya si Kim Han itu. Nah, gini ya teman-teman, kayak gue berbeda dari mereka karena pertama kali gue nonton, gue terpesona dengan estetiknya, Chinese background dan segala macam. Tapi gue tidak mengerti kenapa mereka nangis-nangis. Jadi gue sayang banget sama First Kautang. Oh my god, gue nunanya First Kautang guys gitu. Dan gue biasa aja sama First Kautang. Iya, dan Malah gue gue pernah bilang kayak gue tuh masih belum dapat First Kautang tuh apanya gitu. dan kayak yang Intan bilang, kita tuh menunggu-nunggu First Kautang tuh mendapatkan series yang memang
emotionally deep gitu loh, yang membuat mereka menangis setiap episode gitu. Dan di sini mereka banyak nangis gitu, tapi again gue tuh nggak mengerti ini orang nangis kenapa ya, gitu. Dan apalagi Kautang gitu. Ada metafor tentang dog sama dragon yang dia bilang di akhir, which is mungkin orang Thailand akan mengerti itu, tapi gue enggak gitu. Jadi gue masih bingung kayak emang kenapa kalau anjing sama naga teh gitu. Terus emotional mereka, apalagi Kautang gitu, gue belum mengerti kenapa sampai harus sedevastated itu gitu. Jadi waktu gue nonton gue kayak kenapa ya gitu, kenapa nangis-nangis ya gitu. Tapi beneran gue senang untuk First Kautang akhirnya mendapatkan sesuatu yang jauh lebih deep gitu loh. Kayak ini tuh mainannya gue yakin banget mainan emosi nih. Jadi mereka akan dapat sesuatu yang lebih deep, mainannya emosi, mainannya kayak lo hal-hal yang tidak tersampaikan lewat kata-kata akan main di mata, itu tuh pasti akan ada di sini gitu. Jadi gue pas nonton awal pertama tuh ada skeptis yang kayak kenapa sih orang-orang pada nangis-nangis, apaan sih masalahnya gitu. Tapi mungkin itu karena gue belum mengerti fully kenapa ada background tentang anjing, tentang naga, dan background keluarga. Iya, di sini katanya macam, juga gitu. Lebih ke Thai fans yang excited karena mereka understood apa nih katanya. Meskipun gue Cina ya di sini, tapi gue kan nggak gadungan banget gue Cinanya gitu. Jadi gue tuh kayak kenapa emangnya barongsai gitu. Awalnya pas barongsai aja kayak kok barongsai sih, kenapa sih gitu, kayak gue nggak ngerti. Kiang Mangkon namanya. There's something about it that hit. Kan gue nggak Cina kan, tapi jadi buat gue menarik jadinya, ngerti gak sih lo? Jadi kita emang jadi split opinion gitu soalnya. Tapi again, kalau ini dibikin mock trailer dengan bagus, kayak menurut gue akan lebih clear gitu. Padahal mungkin sebenarnya heavy gitu, kompleks dengan cultural difference gitu kan soalnya ada yang bertengkar, soalnya katanya tuh satu barongsainya itu yang kayak from Chinese, satunya tuh yang menggusur si Thai-nya gitu. Jadi kayak dua keluarga yang beda banget gitu culturally. Tapi namanya Earn ya, bener? Iya, Earn. Kan? Earn sama Kun. Tapi itu yang bikin gue seneng adalah finally First Kautang dapet yang kayak gini. Finally. Semoga ya. Iya, semoga ya. Karena kayak finally First Kautang dapet sesuatu yang emotion heavy. Ini yang gue tunggu-tunggu dari First Kautang gitu loh, daripada yang Cat for Cash itu. Cat for Cash. Iya. Itu Forecast buat apa nih, Bang? Ceritanya tentang apa? Tentang si First bisa ngomong sama kucing. Oke. Kok ada cash-nya? Karena buat kan uang, money. Iya, karena utang. Bantuin. Iya. Okay. Maaf. Memang bukan dunia First Kautang. Jadi gue akan menunggu ini banget sih buat First Kautang untuk kayak let's cry. Let's cry. Mereka lagi syuting. Apa udah selesai ya, lupa. Oke, nextnya Unlucky Bae. Guys, jujur li punya siapa? Punyanya Tam sama Mac. Tam. Karena gue tidak punya waktu nonton trailer setelah GMMTV 2006 itu ditayangkan kemarin. Mereka nonton ulang kan? Kalian nonton ulang. Gue nggak punya waktu. Gue dikejar deadline. Kayak sekarang. Jadi literally. Demi Tuhan gue nggak inget ceritanya tentang apa. Jadi ini ceritanya adalah. Ini gue juga bisa salah ya, soalnya gue juga tidak. Mock trailer juga membingungkan menurut gue. Jadi si Rin namanya. Rin itu dari keluarga witches, dukun. Okay. Dia punya apa gue nggak ngerti juga. Gue bilangnya dukun ya karena anaknya porkru kah? Iya, anaknya gue nggak tahu ya. Dia tuh punya dia bisa doing magic gitu lah. Dia bisa itulah kekuatan gitu. Terus dia punya ex yang bikin sakit hati dia, terus dia mau diguna-guna, mau disantet sama dia gitu kan. Mau disantet gitu. Dia ngambil kayak pulpen gitu. Dia bisa ngebuat orang yang punya barang itu untuk jadi unlucky gitu. Ternyata pulpen itu bukan punya mantannya, tapi punya dia. Si Kopfah namanya. Kopfah. Nah, Kopfah ini jadi unlucky gitu. Padahal dia populer, ganteng. Tapi dia kayak ini aja, kayak kalau dari mock trailer itu kayak ya udahlah gue unlucky gitu. Tapi dia nggak mau, dia mau ngebantu merasa bersalah. Dia mau ngebantu si Kopfah untuk nggak jadi unlucky. Gue nggak tahu ya jadi laki lagi atau gimana, gue nggak tahu. Ya gitulah pokoknya. Ini anak SMA kuliah. Kuliah. Oke.
not my cup of tea. Betul. Kalau novel mungkin gue baca mungkin, tapi gue nggak ke situ dulu. Ya, trope-nya. ini gue juga not my cup of tea. Ini salah satu cerita yang gimmicky banget dari JMM tahun ini gitu. Santat salah sasaran ini ya, ada salah satu yang sangat gimmicky. Kayak kalau kita bandingin sama yang Invisible Dragon itu ya, itu tuh beneran berangkatnya dari culture dan dari karakter. Tapi kalau banyak banget tahun ini yang berangkatnya tuh dari gimmick duluan gitu. Gue keluarga witches, gue use magic dan segala macam yang kayak gitu. Jadi disayangkannya sih ini kan series pertama mereka buat JMM juga ya. No idea. Iya. No idea. Jadi gue nggak tahu ya, ini banyak banget sekarang pairing baru ya JMM, tapi menurut gue pribadi adalah ketika mereka ditaruh di sebuah series, itu tuh bukan series yang meng-highlight Betul. nice. Capability actingnya mereka, itu yang disayangkan banget gitu. Gue ngerti. Jadi maksudnya adalah lebih baik JMM ngasih couple baru ini adalah cerita yang lebih down to earth gitu ya, lebih in real life gitu daripada gimmick kayak magic atau kayak back in time segala macam gitu, dimana kitanya yang nonton mungkin bisa lebih simpatik soalnya kita lebih relate atau apalah gitu, soalnya kan real life gitu loh, nggak ada fantasinya sama sekali. Ya juga ya, benar. Next adalah Cupid's Ghost Art Mix sama Ompo. Oh my god. Guys, otoke. Kayak gue beneran nggak expect Mix bakal bareng sama Om Pun di series ini. Wow. Guys, bentar. Ini tuh perasaan kita terhadap Om Pun dulu ya. Jadi gini, di pairing Pun yang sebelumnya kita semua tuh mendukung gitu. Gue juga enggak sih. Diem. Kita mendukung. Terus waktu mereka karam, kita tuh kayak udah about time lah mereka karam, karena ya we know gitu. Yeah. Terus abis itu yang kagetnya adalah Pun dipasangin sama Om. Itu tuh menjadi salah satu shocking terbesar di 2025 kayaknya ya. Om Pun Kita shock banget. shock banget. Kayak Dan itu shock banget. sebelum outing. Enggak, soalnya gini ya. Nih. Gini. Ini misalnya gini, ini circle-nya Pun. Ini circle-nya Om. Nggak ada irisannya, nggak ada irisannya. Out of nowhere banget gitu loh. Nggak ada, itu kayak begini mereka nih. Nggak pernah gini. Nggak begini. Terus tiba-tiba di pairing gitu. Terus kayak ini mereka dua orang ini kenal dari mana? Tahu nggak kita tuh tahunya mereka di pairing itu ketika yang itu loh, yang penipuan itu apa? Seriesnya sama Juju, Mak Juju, Romance scammer. main romance scammer, dibikin Vlog diganti sama si Pun gitu kan. Nah kita nggak connect tuh. Kita nggak connect. Oh berarti Pun sama Om dong gitu kan. Karena Vlog kan diganti. Kita nggak connect ke situ kan. Lama tuh baru. Terus berarti kalau Vlog diganti Om sama siapa? Om pindah ke ini ya, series lain juga gitu kan. Nggak connect tuh soalnya. Gue bilang nggak ada nih, nggak Kita ada. baca lagi tuh yang biru-biru dari JMM gitu kan. Om nggak diganti dong, berarti Om sama Pun. What? Oh my god. Langsung kayak Gak lama dari itu Pun sama Om keluarin foto bareng kan. masih nggak connect. Gue nggak tahu kenapa di otak gue tuh nggak register kalau mereka tuh pairing gitu loh. Kayak ini beneran gak sih? Ini beneran gak sih? Sampai kayak gitu loh, sampai nangis. Karena se-shock itu. Bukan jelek ya, cuman Shocking. lucu aja. Lebih, gue pernah bilang kan mereka tuh kayak kutub apa sih yang kalau di magnet itu kutubnya sama gitu, nggak jadi nggak gini nih begini nih agak Jatuh. soalnya menurut gue ada, makanya gue selalu bilang please sebelumnya kayak naruh mereka di variety show dulu gitu, untuk kita nggak tahu jadinya Dinamik mereka tuh kayak dinamik gimana. mereka tuh kayak gimana. Ini nggak ujuk-ujuk langsung Pairing gitu. di pairing gitu, Ujuk-ujuk pairing, besoknya JMM outing. Terus mereka deket. Gue kaget aja. Pacaran beneran kah atau gimana kah? Kayak itu tuh nggak di
mana karakter beda banget berdua gitu. Beda-beda. Kayak si Pun aneh banget kan, lu tahu Iya, sendiri iya, yang iya. ingat nggak yang dia nangis di WR itu Iya. tuh. Enggak, maksud gue Terus si Om kan diem banget ya. Iya. Dia yang tipe iya dek, terserah cool, kamu dek. Iya gitu, tipe Tapi kayak mungkin gitu itu ya. yang membuat mereka cocok. Betul, kan kita nggak betul. tahu karena kita belum pernah lihat mereka sama sekali gitu. enggak, gue adalah waktu itu karena kita kan sayang Pun ya dari The Training gue sayang banget sama Pun. Gue sebenarnya sama dia waktu sama pasangan yang dulu gue agak nggak begitu peduli soalnya emang Lu sayangnya sama Pun. iya gue sukanya sama Pun gitu, sama aktingnya Pun, dan gue nggak melihat itulah pokoknya gue terserah Pun mau sama siapa aja. Tapi masalahnya waktu dia diputuskan untuk pasangan sama Om itu tuh kayak beneran kayak ini mereka connect-nya tuh di sebelah mana gitu. Makanya terus gue bilang oke, mungkin gue butuh melihat mereka untuk kayak ngobrol gitu, ada di mana kita bisa melihat dia kayak berinteraksi ngobrol. Makanya gue bilang kayak mungkin di variety show atau apa gitu, jadi kita bisa ngelihat dynamic itu kayak gimana gitu. Sampai saat ini kayak gue belum dapet deh, belum ada ya. Belum ada interaksi. Kebanyakan tuh interview di mana itu berarti ada pihak ketiga kan, ada banyak itunya. Maksud gue adalah kayak How how they communicate gitu loh. Oke, tapi kayak in terms of this kita bahas Cupid's Ghost. Gue dulu. Gue tuh nonton ini. Membuat gue jadi merindukan A Tale of a Thousand Star-nya Earthmix. Karena gue paham ini adalah mereka yang memilih ya. Kayak piring-piring ini memilih mereka mau starring di series yang mana gitu. Again, gue gak gitu kena kalau ini gimmicky. Apalagi untuk pairing-pairing kayak Earthmix, kayak First Kautang, kayak Afgan, kayak pairing-pairing yang memang emotion based, emotion heavy banget, dan mereka bisa deliver tuh emosi dengan sangat baik gitu. Jadi pairing-pairing yang kita tahu bisa nangis dengan baik, gitu, ngerti gak sih? Kayak bisa deliver emosi dengan baik. Gue Bisa tuh dari matanya kita bisa ngeliat kalau dia lagi sakit, marah, lapar, apa gitu kan. Nah, kalau mereka dikasih cerita yang rada gimmicky, gue rada kayaknya enggak deh gitu. Ini sama aja ketika Afgan dikasih Cooking Crush. Waktu itu ya sesayang-sayangnya gue sama Afgan, gue tahu kapabilitas Afgan lebih dari itu, tapi Gan yang mau, jadi ya sudah sok atuh dia jalankan gitu kan. Tapi kalau personally, kalau dilihat dari ceritanya aja, itu yang membuat gue kayak aduh gimmick lagi bisa ngeliat hantu lagi, aduh begini lagi. Jadi gue tuh udah berjarak duluan sebelum gue nonton seriesnya, berjarak duluan sebelum gue beneran tahu backstory karakternya. Dan karena yang dikasih lihat di trailernya pun juga gimmick, oh dia bisa lihat hantu, dia bisa lihat ini, jadi yang dimajuin tuh there's like this gimmick gitu. Gue jadi nggak gitu feel sama ini. Kalau gitu. ngelihat dari trailernya juga agaknya mereka pendekatannya lebih ke komedi gitu nggak sih? Juga kayak gitu. Gue sih berharapnya sih kelihatannya sih ini bakal beda per episode, karena di trailernya tuh ada beberapa kejadian kan yang si Earth-nya ini kan yang punya pemakaman ngurusin orang itu. Jadi gue sih harapnya si ininya dia yang flower arrangement. Dan kalau dilihat dari trailernya adalah si Mix-nya ngebantu sebenarnya kliennya Earth, which is yang itu tuh maunya gimana sih arrangementnya gitu. jadinya tuh gue sih Bisa pakai mic lu nggak anjrit, nggak kedengeran nanti. Iya. Itu di situ. Gue sih berharapnya mereka bakal pendekatannya lebih heartwarming gitu ya, kayak Betul. Selain bahas tentang mereka sendiri, juga bahas tentang Klien-kliennya, kliennya, kayak Move to Heaven kayak gitu. Betul. Atau kayak ghost yang bisa lihat hantu itu apa sih? Ghost Whisperer. Oke. Nggak, sorry, kalau menurut gue Ghost Whisperer. harusnya kayak gitu ya, soalnya nanti ujungnya terakhir adalah case-nya adiknya sendiri gitu. Iya nggak sih? Iya. Soalnya surprisingnya waktu gue nonton mock trailernya nih, si adiknya nih gue nggak tahu namanya siapa, maaf ya, siapa? Pun gue nggak tahu. Pun mah ini anjir. Enggak ini Pun. Oh, Pan. Pan si ini surprisingly charming banget.
Iya, bisa kelihatan sebagai hantu actingnya lumayan adek juga. gitu, adeknya tuh kayak it's pretty good, that's pretty Iya. good gitu. Dan di trailernya tuh gue inget deh kayaknya si Earth punya rahasia deh. Soalnya dia megang foto nyokapnya si Mix. Oh iya, bisa. Pokoknya Earth nih kayak afraid to lose someone again, dia bilang gitu kan. Iya. Katanya kan Earth bisa lihat hantu ya, katanya. Dia sih nggak iyain, tapi nah ini nih anomali gue. Gua nggak tahu. Nah, ini gambling kita semua ya, Wak ya. Kita bisa aja waktu nonton jadi suka atau gimana ya. Betul. Ada Bisa jadi. Ya, lihat aja si Gawin sama Josh kan. Betul. Kita awalnya bapaknya juga kan, bapaknya Iya, si Pun ya bapaknya. kan, bisa aja mengulang masa-masa itu tuh. Betul. Next adalah How to Survive My CEO-nya Jungdang. Kalau ini ya klasik story banget kan. Klasik story banget Nggak tuh ya, antara ada apa dengan CEO dan intern? What happened? What is that yang menurut kalian tuh menarik? What Tapi what kan about gue, what about that? Kalau dilihat sih, gue dari mock trailernya ini sangat klasik. Gue nggak tahu apakah ada plot twistnya, seingat gue nggak ada ya. Waktu si Jung udah demen sama Dang itu suruh kayak gue nggak mau lo terlalu nggak napak tanah, coba deh lo napak tanah. Akhirnya dia jadi intern si Jung, dia coba kerja jadi pekerja biasa. Oh gitu. Iya, Gua- seinget gue ya, apakah ya gitu. Oh ya nggak tahu pokoknya. Menurut gue sih klasik aja, nggak ada yang ya romcom lah. Romcom lah. Dia nggak ada yang Setelah Fadel sama Style di oke. Heart Killer, Killers. you chose this, they chose this. Nice. Oke. Maksudnya nggak tahu ya, kok jadi balik ke trope kayak gini lagi gitu buat Jungdang. Apakah kamu tidak mau men-challenge dirimu dengan hal yang lain? Kayak ternyata bapak barunya Jung tuh di sidang gitu kan. Hah? Iya, jadi sidang ternyata si Jung punya single mother, punya ibu yang udah cerai gitu kan. Terus habis itu bapaknya Abisnya- Dang jatuh cinta sama ibunya Jung. Enggak, si sidangnya Oh, Dangnya. pacaran sama ibunya Jung gitu kan. Ya, apa kayak Ini apa yang add more spice to it. ya spice gitu. Add more spice to it gitu. Tapi mungkin mereka choose ini karena ini aja sih happy couple, feel good series. feel good series. Come Ini on aja. Jungdang. Itu kayak gue merasanya kurang ada bumbu something aja. Jadi rasanya tuh ngerti gak sih kayak rasa familiar aja gitu. Tapi Bukan juga- sesuatu yang kayak enak banget gitu, Iya. nggak gitu. Jadi Tapi kayak juga- familiar aja gitu. GMM memutuskan untuk bukan ngasih kayak Menawarkan menawarkan dari berbagai series, terus ada ini tuh ke Jungdan tuh juga kayak ngapain, Iya. kayak know your actors gitu. Iya. Walaupun nanti akhirnya actors lo yang milih, tapi kan lo juga harus kurasi dulu tuh kayak mereka belum pernah yang ini, mereka kayaknya suka ini gitu. Iya, apalagi ini udah berkali-kali kan Jungdang tuh seriesnya berkali-kali. Jadi kayak something new gitu loh. Kayak maksudnya waktu di Heart Killer gue tuh appreciate mereka untuk taking risk itu sih gitu. Dan sama First Kaltang pula gitu. Jadi ketika mereka kesini nextnya gue kayak add more spice something gitu, challenge them something else gitu. Oke, next adalah 17 Spring punya Chokon Aston. Selamat juga fansnya Chokon Aston, akhirnya mereka mendapat series main lead. Sedokir loh ini loh. Which is sebenarnya gue agak kaget ya mereka langsung dapat series sendiri. Iya. Karena di series mereka yang itu sama Mick ya. Ya, yang ada 3. Ya, gue nggak nonton. Ada 3 kan. Mereka sama Ken Paul. Oh, banyak ya. Jadi gue nggak yang di series yang sama si Mick itu gue nggak terlalu lihat sih mereka, jadinya kurang tahu juga dinamiknya di sana gimana. Tapi pas gue nonton ini gue kan nggak ada ekspektasi apapun, gue nggak kenal mereka kecuali Chokun karena gue pernah lihat dia di Love Mix Up, My Love Mix Up yang gue nonton 5 episode itu. Jangan bahas malam mix up lagi. Udah berlalu. Gue lihat dari situ lucu gitu. Nah di sini kan dia sama ini pacarnya itu siapa? Aston. Sama si Aston kan, sama si Aston di sini. Gue mau bilang ceritanya couple. kalau diceritanya pacar. Couple-nya lupa gitu, kalimat couple itu sama couple-nya itu si Aston kan.
ketika gue ngelihat seriesnya pertama kali, di situ kan ada si Pon Lele sama si Papan juga kan. Tolong dong kasih mereka series juga. Sumpah kenapa mereka Kayak selalu ada di sini di tengah-tengah orang middleman love anak-anak story ini. gitu. Sumpah. Misalnya gitu kayak mereka udah di umur 40-an gitu, punya anak misalnya gitu. Udah anyway. Anyway, pas gue nonton trailernya, gue merasakan hangat ngelihat si Chokun sama si Aston di situ, kayak oh kok dapet ya feel-nya mereka as a couple di situ gitu. Terus mereka bahas tentang HIV ya. HIV juga menurut gue itu agak heavy, tapi di sini belum terlalu dieksplor masalah itu tuh mau kemana gitu kan. Kita hanya tahu oh dia punya HIV. Ya udah gitu. Nah si karakter si Chokunnya juga belum terlalu yang dia tuh sebenarnya gue tahu dia punya trauma masa lalu nggak sih, iya, betul, yang betul. dia swimmer Dia tuh dulunya kayak gagal gitu. Ya udah sering kayak swimmer tapi sering menang gitu. Terus Iya. tiba-tiba kayak mungkin dia kayak apa itu lebih sesuatu. gue ngerti sih, mereka have kayak dua karakter yang beda. Yang satu punya HIV tapi dia so hopeful Iya, banget sama kehidupannya, sama happy guy banget, life. Satu si Chokun di sini dia punya broken dreams gitu, dan itu bikin dia lebih jadinya ketutup ketutup. diri. Jadi ketika mereka dihadapkan dengan dua hal Mereka sesuatu, berdua, mereka jadi kayak supporting each other. Iya, Mungkin betul. gue ngerti, dan di situ ditambah dengan coming of age kayaknya Iya, ya, menemukan jalan mereka, path mereka tuh di mana, dan position masing-masing mereka tuh perannya apa gitu karena anak SMA ya, karena di situ. Iya. Nah gue cuman berharap ini karena masih cerita anak SMA juga jangan yang terlalu dark, Betul. terlalu, tapi emang kayak coming of age Iya. aja sih Which is sebenarnya. makanya kenapa jadi sangat dari heavy banget jadi heavy banget, dari heavy jadi heavy banget. Soalnya kan tadinya HIV biasanya kita ngomonginnya tentang orang dewasa yang udah kena HIV misalnya Iya. gitu. Kalau ini kan Dia masih sangat muda gitu kan. masih sangat muda gitu, which is kayaknya HIV bukan AIDS ya. didapetinnya pasti dari orang Keturunan, keturunan kayaknya. Gue waktu nonton ini juga kayak gue sangat surprise, mereka actingnya bagus banget, kayak mereka tuh bisa nahan emosi gitu, dari tampangnya tuh mereka juga bisa nunjukin kalau mereka kayak nunjukin emosi apa gitu. Surprise banget gue gitu. Terus juga kita udah bilang ya kalau ini sangat heavy. Udah, kita udah sangat heavy. Itu sangat heavy soalnya gue ini jadi gini. nggak salah ini apa kalian. Jadi gini. Gue sangat tertarik sama series ini. Waktu gue nonton pokoknya oke nih, this kind of beautiful gitu, kayak indah gitu. So, gue tuh merasa ini punya banyak potensial gitu. Terus kita baru tahu kalau yang direct adalah Pinyu Siwatch ya namanya. Iya. Kita tahu kontroversi behind him gitu, banyak banget fans yang sama dia protes gini deh. Gue nonton series dia Until We Meet Again, gue nonton Between Us, gue nonton We Are walaupun setengah karena gue nggak kuat nontonnya. Gue bisa melihat kenapa banyak fans yang protes, karena menurut gue adalah dia tuh tidak bisa bermain visual di series-seriesnya itu nggak bercerita, hanya menginformasikan ada karakter ini lagi jalan, karakter ini lagi pelukan, karena segala macam. Jadi tuh nggak ada art behind his choice of visual gitu. Dialognya pun kalau menurut gue tuh dialog dangkal gitu loh, kayak gue malu, gue suka sama lo gitu, ngerti gak sih? Nggak ada there is nothing nggak ada depth-nya, nggak ada, there is nothing special about his dialogue gitu loh. his directing choice juga. Directing choice-nya juga blockingan dia, di mana dia selalu naro orang tuh, jadi dia selalu naro kamera dulu sebelum orangnya, ngerti nggak lo? Iya nggak sih? Daripada dia mindahin kamera dan choreograph di entire kamera tuh, dia lebih milih untuk naro kamera dulu, terus baru lu naruh orangnya di situ, di sini berdiri aja tuh ngelingker ngobrol gitu, dimana which is aneh banget gitu loh, kayak di real life nggak ada yang kayak gitu. Nah
waktu gue tahu dia yang dapat project ini, Seventeen Spring, kayak all the potential that I've been thinking tuh langsung kayak drain gitu, langsung kayak what? Hah? Apa? Soalnya menurut gue karena ini topiknya sangat heavy, ada part pasti di mana nggak butuh dialog untuk ngasih tahu penonton apa yang dirasakan dua orang ini gitu. Terus ada di mana kita butuh dialog yang ngena untuk ngasih tahu kalau karakter-karakter ngena ini tapi tuh nggak on the nose. iya, karakter-karakter itu tuh ngerasain yang masuk gue adalah gue tuh nggak yakin kalau dia dari ini ya, dari sejarah dari sejarah series dia yang lain adalah dia bisa ngebuat series ini tuh lebih apa ya, lebih hidup aja. Gue takutnya jadi lebih kayak berdiri di sana, gue punya HIV, jangan ngomong kayak gitu. Ya udah, kalau gue mau ngomong ya enggak. Maksudnya dia sih kayak gue takutnya dangkal aja di padahal kayak ngomongin si siapa sih namanya, Mars, gue lupa namanya. Itu kan ini banget ya, ada student dia punya HIV, tapi kenapa dia happy banget? Pasti kan di balik itu dia juga devastated gitu kan. Gue tuh takutin tuh nggak bisa gitu ngasih perjalanan dia, kan dia pas tahu dia HIV atau dia grow up dengan itu gitu kan, itu tuh pasti mempengaruhi karakter dia kan. Itu sih yang ini tuh karakter dua-duanya, apalagi si Chokun juga kan, dia punya sebentar, jadi ini Chokun nih Aston ya? Ya, Chokun kan dia kayak punya broken dream gitu. Dia swimmer tapi akhirnya nggak bisa gitu. Dan relationship sama abangnya juga jelek gitu. Dan kenapa mereka akhirnya depending each other gitu. Itu kan sebenarnya susah ya. Susah banget. Apalagi anak SMA gitu. Mereka trying to be untuk jadi adult gitu loh, untuk figure out apa yang mereka mau. Makanya gitu loh. kan pasti bakal kebanyakan kayak dari visual atau dari omongannya gitu. Jadi gue tuh sangat skeptik gitu loh dengan choice of directornya gitu. Oke, bentar, gue ada. Oke. Gue tuh ya gue punya ketakutan yang sama waktu gue tahu direkturnya. Karena Seventeen Spring ini yang gue lihat adalah ini sangat karakter base. Semua cerita berjalan tuh berdasarkan karakternya. Nah, kalau kita lihat diskografinya direkturnya, dia tuh selalu main dengan plot tuh selalu diada-adain. Oh, dia harus contoh WR gitu ya. WR, mereka harus volunteer. Oke, berangkatkan mereka untuk volunteer. Jebret, apalagi nggak tahu karena apa. Diadain aja tuh plot gitu. Sedangkan ini tuh lu akan bermain dengan perasaan karakternya dan semua decision dan choices itu pasti berdasarkan karakternya. Banyak inner thoughts dan inner struggle karakter yang harus digali gitu. Gue takutnya dengan topik yang lumayan heavy ini tuh jadi tidak terdeliver. Ngerti gak sih? Kayak kenapa si Chokun si Aston jadi kayak happy go lucky gitu. Penerimaan dia terhadap penyakitnya dia itu kan harus disampaikan lewat visual dan dialog yang tidak on the nose, yang kayak ya karena gue sudah menerima. Ya terus kenapa gitu. Maksudnya ada sesuatu yang subtlety dalam storytelling untuk cerita kayak gini tuh dibutuhkan banget gitu. Sedangkan kita belum bisa melihat kalau cara directing sutradaranya tuh punya depth itu gitu. Jadi ketika kita tahu cerita ini punya potensi dan kita tahu siapa yang megang, ada keraguan dan ada ketakutan itu. Karena gini, kayak bisa aja memang ceritanya nggak gitu kuat tapi didirect dengan orang yang bagus, direkturnya tuh bisa ngebawa aktornya untuk ngeluarin sesuatu yang belum pernah dia keluarin sebelumnya. Itu yang membuat kayak aktornya bisa bersinar gitu. Tapi ada juga yang ceritanya punya potensi didirect dengan orang yang salah dan tidak punya kapabilitas, itu jadinya tuh dangkal. Jadinya tuh nggak bisa tersampaikan dengan beneran baik gitu. Iya gitu. Jadi ya gitu. Ada kekhawatiran, ada ketakutan. Padahal ceritanya menurut gue juga sangat berpotensi untuk punya karakter base yang dalam sih gitu. Tapi juga gue mikirnya kita positif aja deh gitu. Positif. Kita positif. Gak sih, gue mencoba untuk positif adalah kan ini sekarang dia lagi diprotes banget nih, dia lagi banyak dikritik sana sini. Maksud gue adalah untuk sebagai director kan mungkin dia udah nggak punya urat malu gitu, ngerti gak sih lo? Dia udah nggak punya, dia punya kepedean yang tinggi gitu, kepercayaan diri yang tinggi. Dengan maksudnya
gue believe mungkin dia jadi kayak Bisa menerima kritikan itu. gue bukan menerima iya. kritik, dia jadi kayak gue bisa buktiin kalau Lo gue bener, gitu. bisa bikin series yang bagus, dan dia proof-nya di sini. Gue sih Amin. gue tuh berharapnya dia kayak gitu ya, dengan semua kritikan ini dia Amin. jadi kayak yang, karena menurut gue egonya sutradara tuh tinggi banget, jadi mungkin dia kayak gue bisa nih bikin ini jadi lebih baik gitu. Ya paham lah kita Iya, iya. Menurut gue bukan menurut gue berharapnya kayak gitu. Berharapnya dengan semua kritikan itu dia bisa kayak gitu bisa Good jadi Betul, semoga ya. By the way, kritik kita untuk Pinyu ini bukan lahir karena rame kemarin di Twitter ya. Kita udah mempermasalahkan ini tuh dari dulu lah. Iya. Dari Dan ternyata lebih again. dari Untitled Chapter again. Iya. Itu yang bagus cuma episode 1, abis itu gue kayak apa nih gitu. Next. Oke. Good Boy series. You know juga. Itu gue kaget banget pas ngeliat Nui. Gue udah kayak tiba-tiba mati, tiba-tiba mic lah. Apaan nih? Kok back in time, kok jadi mic gitu. Ya, again ini tema 2026 banyak banget back in time gitu. Jadi mereka back in time dari Tenyu jadi look make. Terus juga waktu Kaget. gue bilang ke Intan, ada kali New-nya di terakhir ada kali ini kagak ada nih. Kagak ada, ternyata memang ini seriesnya look make. Iya, emang seriesnya look sama mic. Oke, udah next. Oh, it's look make, not make look. Look make. Oke. I have no idea. I don't Whatever. Tapi ini Iya, boleh, make boleh. look. Oke, terus Gangster and Lover and Gangster. ganti nggak lu judulnya? Ganti kata gue. Tolong kalian dari agensi kreatif bisa cari yang lain judulnya. Lover and Gangster, what the fuck? Come on guys. Apa Tapi- sih? tapi The ini- Gang gitu. The Tapi Love. ini debutnya Bright Great. Oke, new pairing lagi. Gue jujur pas ngeliat visualnya Bright sama Great, untuk seksi. really excited about it. Soalnya visualnya sama setting time-nya Cocok. cocok Cocok gitu. banget, cocok Sama background story-nya juga cocok banget. Kayak beneran mereka hidup di tahun itu gitu. Tampangnya itu loh. Ya. Tapi kekhawatiran gue sama Apa? series ini itu kayak style over substance aja sih. Jadi stylenya mereka terlalu besar untuk ceritanya. Oke, betul. Style mereka gangster tahun berapa nih? 90-an atau apapun ini. I Ya gue have nggak no tahu idea. apakah ini tahun sekarang atau tahun dulu, gue nggak tahu gitu. Tapi dengan style gangster dan segala macem, tapi ceritanya tidak sebesar itu. Tapi kalau ceritanya tidak kalau mendukung. menurut gue ini emang sangat wet pad banget, kayak fanfic. Iya, tapi Archive of coba our own. kita ya dari Trish apa? Kalau Gangster and Lovers ini, karena style over substance itu dilakukan banget oleh Jojo. gitu. Tapi juga ini kan ini different banget ya sama productionnya GMM yang lain. Gue nggak tahu nih kapabilitas JMM-nya JMM-nya untuk mengeksekusi ini. ngebangun set, untuk ngebangun mood tahun itu, ngebangun mood di rival geng tuh. Gue nggak ngerti apakah JMM Iya. mumpuni gitu untuk Iya, again gua keraguannya juga di produksinya JMM gitu, karena again kita yang direct ini yang untuk Netflix. oke. Jadi JMM itu apa ya, productionnya gue ragukan sekali sih. Dugun deh. Punyanya si Sen. Masjid Harjong. Oh, Lakorn dong. Juga punya Sen bukan sih? Lakorn dong dia. Iya, lakon. Dia udah directing lama tapi lakon semua. Tapi ini juga lakon banget, jadi tuh Ya benar, Lakorn banget. ini adanya itu suka sama itunya berantem gitu lah pokoknya. Iya. sangat banyak sangat heavy. directing dia tapi lakon kayaknya rata-rata. sangat heavy. Oke. Dan yang pastinya Doom sih, soalnya kayaknya si ininya ini Bright loh, Grade-nya Doom. kayaknya soalnya dia kayaknya ini spy gitu, misterius segala macem, Si Force sama si Grant kakak beradik. sama Book. Jadi si Force sama Great itu rival. Si Great sama si Book itu kakak beradik. Bapak kayaknya Force atau gengnya Force itu ngebunuh bapaknya Great, terus Greatnya bilang, kok lu bisa sih suka sama Rival. dia yang udah ngebunuh bapak kita, dia bilang gitu. Terus datang lah kucuk-kucuk dia
dia ngebantuin grade, terus grade-nya kayak ya udah lu sama gua aja bareng terus ya gitu, tapi terus dia kayak lu bisa nggak percayain dia sibuk ya gitu-gitu lah pokoknya gitu. Ya itu banyak intrik lakon juga sih. Cuma karena ini debutnya Bright sama Great, Lebih ke visualnya aja sih, kayak menurut gue mendukung ceritanya, entahlah gitu ya. Eksekusinya gimana gue juga nggak tahu. gue jujur kalau misalnya cerita-cerita yang kayak gini dan diproduksi sama GMM, gue rada-rada Betul, ini kalau diproduksi BOC, Wah, let's go banget ini. kalau Karena BOC nggak bakal takut untuk kayak mereka nggak bakal bareng, yang itu nggak bakal bareng, yang itu mati, jadi gitu nggak sih, mereka nggak bakal takut untuk ngebuat karakternya tuh sereal mungkin gitu, bukan karena ada agenda ini agenda itu gitu. Jadi good luck juga. Kalau misalnya kita ngomong good luck tuh jadi kayak kita melihat potensi tapi kita meragukan, banyak hal yang diragukan. Next. Oh ini Apa nih? 21 dulu ya. Dulu cuma 21. 21. Oke, 21-nya Junior sama Mark. Jujur, ini kan gue tuh nontonnya binge watching trailernya ya gitu. Dan setelah sebanyak ini gue ngelihat romcom lagi gitu. Waktu gue liat punya Junior sama Mark, gue ngeliat ada sesuatu yang beda nih. Sesuatu yang beda karena apa? Karena delivery Junior sama Mark tuh bagus menurut gue di awal trailernya. Iya. Jadi ya memang kapabilitas actingnya mereka untuk deliver komedi tuh ada gitu. Jadi waktu gue nonton mereka sama-sama broken heart gitu ya, abis itu kayak lucu banget. Abis itu yang mereka bonding sama apa sih, kayak gestur mereka sama yang kayak gitu-gitu tuh lucu gitu, dan mereka tuh bisa ngedeliver itu. Terus abis itu si Juju di friendzone ternyata. Sampai situ tuh gue ngikutin enak banget gitu, kayak aduh kasihan banget Juju di friendzone gitu. Tiba-tiba yang bikin. puji Tuhan. Cari magic. Jadi terus tapi tiba-tiba waktu si Mark bilang buat gue jatuh cinta dalam 21 hari, gue langsung maksud lo? Kayak langsung yang kayak off-nya adalah karena kayak gue ngeliat tuh realistik nih gitu, feelingnya realistik gitu, realistik. Ternyata abis bilang 20 hari bikin gue jatuh cinta. Gue jadi kayak kenapa ada syarat-syarat kayak gini? Apakah Marknya mau mati? Apakah Marknya harus pergi dalam 21 hari? Apaan nih? Jadi kayak gimana gitu. Jadi menurut gue tuh start off strong karena gue ngerasa ini real, gue bisa ngikutin karakternya, make sense. Terus tiba-tiba 21 harinya itu membuat gue jadi off karena gimmick. Betul. Siapa in real life do that gitu? Iya. Kecuali kalau mau mati, gue cuma punya 21 hari gitu loh. Kayak bikin gue jatuh cinta dan segala macam. Apa? Kenapa? Karena satu-satunya kepengen gue adalah jatuh cinta, sama ini gue gak pernah jatuh cinta, misalnya gitu. Iya, misalnya gitu. Terus habis itu ya udah oke, fine gitu, si Juju akhirnya buat Mark jatuh cinta gitu. Ya ampun, start off strong banget dari trailernya gitu. Terus ternyata gue udah bilang gitu, kayaknya nggak perlu deh 21 hari ini. Ternyata di judulnya jadi nggak bisa dihilangin. Emang ternyata plotnya itu. Ternyata plotnya 21 hari itu. Padahal waktu si Juju desperate untuk bikin Mark jatuh cinta, ayo lo sama gue aja. Terus si Mark kayak nggak mau, lo temen gue itu tuh udah yang kayak aduh, longingnya tuh pasti akan berasa banget nih gitu. Dari romcom, dari komedi-komedi lucu-lucuan bisa nih jadi deep banget. Ya 21 hari kata gue. Dan gue suka banget soalnya mereka tuh kan mereka kayaknya kerja di bar ya. Yang satu bouncer, yang satunya lagi tuh kayaknya in the band yang tampil di bar-bar. Maksud gue itu adalah bukan suatu yang ekstravagan gitu loh. Dia ya CEO yang lagi di bar itu gitu loh, itu orang biasa yang gitu. lagi patah hati dua-duanya. Makanya menurut gue start off strong banget coy. 21 hari ini nih kalau nggak dijelasin dan menurut gue bisa gue percaya ya, bisa gue ikutin. Aduh nggak tahu deh, gue jadi 50-50 gara-gara gimmick 21 hari ini gitu. Awalnya tuh gue suka, gue bilang kayak ini tuh dari romcom yang sebelumnya yang kita lihat trailernya lucu ini, deliver mereka dalam komedinya gitu. Ya 21 hari gitu. Jadi Next. Gue harap sih komedi beneran aja sih sebenarnya. Kayaknya enggak deh. Tapi kayak dramanya sih. Ada dramanya. Gara-gara friendzone itu tuh. Oke, next. My professional boyfriendnya Winnie Satang. Setelah mereka that summer, akhirnya mereka kembali lagi menjadi main lead di My Professional Boyfriend.
kalau menurut gue backgroundnya seenggaknya interesting ya. Soalnya dia Chinese mafia gitu, dia hairnya. Terus dia tuh si ini kayaknya namanya Henry. Itu tuh dia kayak sering gambling gitu loh. Terus dia punya utang sama ada mafia gitu loh. Harus fake boyfriend. Interesting menurut gue. Iya, gue sih berharap dia alay banget gitu loh. Enggak deh kayaknya. Pengen komedi gue sebenarnya di sini. Kayaknya enggak komedi. Ngerti gak sih lo yang yang memang campy iya, aja gitu kan. abang-abangan alay gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak si Akamsi. Iya, harusnya dia kayak dia kan dari hair mafia, dia tuh kayaknya ternyata lembek gitu loh. Iya. Kayak ternyata yang bisa jadi mafia tuh si satangnya gitu kan. Itu lebih interesting sih. Cuman ya let's see. Iya. Karena gue nonton That Summer, I'm not that invested sih ke ceritanya. Gitu. Jadi gue berharap banget di sini mereka tuh di-challenge untuk melakukan sesuatu yang lebih deep daripada itu. Betul. Next. Kiss Me Remember ya, Barcode sama Ken. Guys, ini disclaimer aja, kita semua tuh nunanya Barcode. Kita semua dia berdua gue dan Intan nunanya. Gue sudah menunggu seriesnya Barcode dari dia di announce masuk GMM. Tapi ternyata dia dapat 3 sekali. Tuh, Okay. ada sama bapaknya, ada sama pacar baru, ada sama bestinya si William gitu. Jadi kan guys ya, Gini loh guys, kita berangkat dari standing Jeff Barcode, dan ketika Dedek dapet pasangan, gue tuh nggak masalah sebenarnya gitu ya, karena eventually JM akan memanfaatkan Barcode gitu. Yang gue sebel banget adalah gitu, kita tahu kapabilitasnya Barcode tuh kayak gimana. Gue nggak nunanya tahu. Gue bukan nunanya tahu. Tapi waktu gue nonton trailernya tuh naon gitu loh, dikasih cerita yang naon, jadi kayak what? Maksudnya tuh nonton trailernya, gue tuh sangat-sangat menyayangkan aja sih. Jadinya tuh kayak, ini ceritanya apaan sih sebenarnya gitu loh. Ini ceritanya tuh apaan? Kenapa si Barcode tuh jadi kayak mau cium-cium terus? Naon? Kenapa gitu loh. Dan akhirnya kayak Barcode proteksikin gitu kan, berantem. Nah, yang gue ngelihat Barcode bagus adalah ketika adegan berantem itu. Karena waktu ngerti gak sih, waktu si Barcode acting yang kayak lebih manja, lebih ayo dong cium gue lagi, itu tuh gue jadi kayak, Dek, kenapa kamu Dek? Gitu. Maksudnya ini tuh yang tadi gue bilang adalah JMM, kalau lo tuh punya pairing baru, see their potential, apa yang bisa lo manfaatkan dari mereka, dari ability mereka, dan lo akan flash out itu di series yang mereka pilih atau yang lo pilih buat mereka. Kayak ini kayak series debut menurut gue yang sukses adalah Jamford My School President. Menurut gue itu nge-flash out talentnya mereka, nge-flash out chemistry-nya mereka, dan mereka dipilihkan itu tuh ceritanya tuh meskipun ada gimmicknya soal band, tapi itu tuh real, mereka tuh masih karakter yang nyata gitu loh. Gimmicknya tuh bukan yang fantasi, itu bukan yang kayak gitu, yang kita nggak bisa relate gitu, kita nggak bisa back in time guys. Kalian doang yang bisa gitu. Tapi kan kalau yang MSC nih bisa aja, gue dulu di eskulnya eskul musik, dulu ada anak OSIS gitu kan, maksud gue tuh gitu. Nggak yang fantasi gitu. Dan mereka nge-flash out, jadinya tuh talentnya Jamford tuh kelihatan di satu series itu. Dan ini, coy, lu tahu Barcode kalau nangis tuh bagus banget. Lu tahu kalau dia main kayak revamp aja, coy, karakter-karakter yang kayak gitu, itu tuh bagus banget. Dan lo ngasih dia karakter yang tidak bisa nge-flash out capability dia sebagai aktor, itu yang bikin gue kesel. Itu yang bikin gue yang kayak, aduh ini lead dia pertama, main lead dia pertama, ceritanya begini, trailernya nggak jelas, gue nggak tahu karakter dia siapa, gue nggak tahu karakter dia mau apa, kenapa dia tiba-tiba minta cium, gue nggak tahu sama sekali. Gue tuh jadi, gue sangat passionate keselnya gitu loh, bukan karena Dedek dipasangin sama orang lain, enggak gitu loh, gue nggak masalah, sok atuh Dedek yang ya kayak yang penting lu tuh dapat series bagus. Nah tapi seriesnya ini tuh enggak sih menurut gue, guys, maaf banget ya. Walaupun misalnya gini, walaupun nanti misalnya seriesnya jadi misalnya booming atau apa, kita juga ngeliatnya juga kayak ya apa, ini cuma main kayak gitu aja gitu, nggak yang challenge. Padahal kan
kayak yang lo bilang tadi, Barcode udah punya 2 ya deh, 2 apa 3? 3 dong sama revamp. Oh iya, maksudnya udah 3. Dia main di Kim Force, which is sangat apa ya? For debut girl. Iya, maksudnya itu impresif banget gitu, punya diskografi main di Kim Force, terus dia main di DDF ya, apa sih? DDF, Dance Plan Forever. Heavy banget gitu, terus tiba-tiba GMM ngasih dia kayak gini tuh kayak lu nge-hire Barcode tapi nggak tahu tuh Barcode tuh siapa gitu. Lu nggak pernah nonton seriesnya dia, nggak pernah itu gitu. Maksud gue nggak tahu sih. Guys, gue marah guys sebagai nonanya Barcode. Sebagai nonanya Barcode gue marah. Marahnya adalah karena dia dapat cerita yang nggak nge-flash out talentnya, bukan marah karena dia dapat pairing ya gitu. Maksudnya pasti ada alasan kenapa mereka berdua klik gitu, Barcode sama Kin klik itu pasti ada alasannya gitu, dan itu nggak kelihatan di sini gitu. Wah, gue tuh sayang banget, jadi greget banget gue kayak ayolah gitu, kayak kalau lu mau ngasih series tahu siapa talent lo gitu loh. Dan juga guys, kalau kalian aktor JM memang udah bisa memilih series, pilihlah yang memang punya kualitas gitu, cerita yang punya kualitas. Gak tau deh, gue udah at this point ya, waktu gue nonton binge watching trailer ini, gue udah marah-marah guys gitu loh. Gue udah yang kayak, ini gimana sih orang-orang kayak romcom tapi romcomnya nggak lucu, romcomnya tanggung. Mau drama juga, dramanya juga nggak di flash out sebagai sesuatu yang heartwarming atau punya emotional deep level yang kayak gimana banget gitu. Ini beneran waktu gue lihat Kiss Me Remember ini, gue yang udah yang kayak gila, baru kok dikasih kayak gini. Gue udah yang kayak gitu coy. Gue kalau nggak salah live chatnya tuh tanda tanya gitu, banyak tanda tanya, banyak. Terus kita nggak ngomong apa deh kayaknya. Iya, lo nggak ngomong apa-apa, cuma kayak ini kalian nggak ngomongin apa-apa, berarti memang ya coba lo nggak marah-marah lagi tadi. Jangan, nggak sama marah-marah. Kalau untuk dari trailernya, kita juga nggak ngelihat ini ceritanya, ada cerita gitu loh, mau ya kayak dangkal banget si karakter Barcode harus dicium biar dia ingat memorinya gitu kan, kayak terus Ya apa necessary-nya penonton Mengikuti ini. ya mengikuti itu apa? masih berat, which is ya cuman masih jualan pairing doang, gimmick doang gitu. Cium, belum cium. Oh ya. enggak deh, gue bilang gini, cium mulu sih. Ya. Nah, gue cuman komen dedek gitu. Karena gue belum lihat kan waktu itu, masih mukanya dia doang tuh diselamatin kan. Gue kira dia hilang ingatan atau apa gitu. Iya, gue kira dia hilang ingatan. Emang hilang ingatan sih. Emang iya. Switch soul apa yang hilang ingatan? Hilang ingatan. See, we don't know. Tapi harus dicium dulu biar ingat. One kiss, one memories. Siapa coba? Oh, scientifically juga gak ada yang bisa kayaknya. Iya, anyways gitu. Sangat gimmick doang gitu loh. Dan karena betul kata Yemyong kata, karena kita udah ngelihat potensialnya Barcode ketika dia mainin sebuah peran yang kompleks gitu. Ini tuh dengan judul yang kayak gini tuh wasting his talent aja. Sumpah, gitu. Barcode bagus banget meranin cerita yang much kompleks daripada ya cuman cium-cium gini doang gitu. Asik. Tadinya sih berharap mungkin juga nggak cuma cium-cium, dia juga akan punya backstory yang kayak gimana. Tapi again di mock I trailer, hope so Itu tuh bisa salah JMM. berkembang. Salah JMM bikin mock trailer kayak gitu, nggak bisa nyusun informasi gitu. yang penting untuk diceritain gitu. Jadi ya cuma ngejual, ada pairing baru loh, ini Barcode sama Kin loh, lucu kan mereka, mau dicium-cium. Gue yang kayak, gue nggak peduli cium ya, gue mau tahu ceritanya gitu. Next. Ya, next.